Selamat pagi untuk anak kami sekalian, apa kabarnya di hari ini? Ibu harapkan kamu semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya Ibu mau sapa kamu sekalian, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Nah, ada banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di dunia. Ada organisasi agama, ada organisasi politik, ada organisasi yang ada di sekolah, dan masih banyak organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, di hari ini kita akan membahas mengenai organisasi regional yang berhubungan dengan keadaan perekonomian. Nah, seperti apa saja tujuannya organisasi ini terbentuk? Silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Organisasi regional. Di minggu lalu kita sudah membahas mengenai organisasi politik dan kemiliterannya. Di minggu ini kita akan membahas mengenai organisasi dalam bidang ekonominya. Ada banyak sekali organisasi-organisasi yang terbentuk dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada SARS, yang kedua ada APEC, yang ketiga ada MII, yang keempat ada AFTA, 5 ada NAFTA, dan yang keenam ada KAFTA DR. Kita akan bahas satu-satu, tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita di hari ini itu adalah menganalisis sejarah organisasi yang bersifat regional dan apa tujuan dibentuknya organisasi dalam bidang ekonomi tersebut, agar siswa mampu dengan semangat untuk ikut serta bergabung dalam beberapa organisasi, baik itu organisasi besar ataupun organisasi kecil, serta siswa dapat dengan sukacita menanamkan persaudaraan di segala situasi untuk mewujudkan perekonomian yang baik, khususnya di lingkungan sekitar siswa tersebut. Nah, organisasi dalam bidang ekonomi yang pertama itu adalah organisasi South Asian Association for Regional Cooperation ataupun disingkat sebagai SARC. Ini dibentuk pada 8 Desember 1985. Tujuan dan bentuk kerjasama antar anggota SARC ini tertulis dalam piagam SARC yang ditandatangani di Dhaka, Bangladesh. Secara garis besar, tujuan dari SARC ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Asia Selatan, seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di wilayah Asia Selatan, memberikan kesempatan kepada semua individu untuk hidup bermartabat dan mewujudkan potensi penuh mereka. Yang ketiga, mempromosikan dan memperkuat kemandirian kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Tujuan yang keempat, berkontribusi dan saling percaya, memahami dan menghargai masalah satu sama lain. Tujuan yang kelima, mempromosikan kolaborasi aktif dan bantuan timbal balik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, dan juga ilmiah. Yang keenam, memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang. Terus yang ketujuh, memperkuat kerjasama antara negara Asia Selatan di forum internasional mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Dan yang ketujuh, bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional dalam memajukan Asia Selatan. Salah satu bukti eksistensi SARC itu adalah direalisasikannya integrasi ekonomi regional Asia Selatan melalui South Asia Perfectional Trading Agreement ataupun disingkat sebagai SAPTA, yang disepakati pada tahun 1993 dan diimplementasikan di tahun 1997. SAPTA ini bertujuan meningkatkan kerjasama regional, menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan lapangan kerja di negara Asia Selatan. Baik, yang kedua itu adalah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation.
Pada tahun 1989, didirikan sebuah organisasi yang bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Organisasi tersebut diberi nama ASEAN Pacific Economic Cooperation ataupun OPEC, atau bisa dikatakan sebagai kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Pada awalnya nih, organisasi ini terdiri dari 12 anggota, tapi APEC ini kini telah berkembang dan memiliki 22 negara yang kebanyakan anggotanya memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Kerjasama APEC meliputi perdagangan, investasi, dan bidang ekonomi lainnya secara menyeluruh. Ada beberapa tujuan didirikannya APEC, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik. Terus, mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan juga terbuka. Selain itu, meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota dengan target 2010 untuk ekonomi negara maju dan 2020 untuk ekonomi negara berkembang. Yang ketiga, mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional. Terus yang berikutnya, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlanjut dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama APEC ini dibangun berdasarkan beberapa prinsip, seperti ada konsensus. Konsensus ini memiliki arti bahwa semua keputusan dalam APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 22 ekonomi anggota. Terus yang kedua ada voluntary and non-binding. Voluntary and non-binding ini berarti kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Yang ketiga, concrete unilateralism, berarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan setiap negara ekonomi anggota tanpa syarat resiprositas. Dan yang terakhir itu prinsip differentiated time frame, berarti negara ekonomi anggota maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Tetapi bagi bangsa Indonesia, potensi dan peluang kerjasama ekonomi di APEC dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi, daya asing, dan inovasi Indonesia, serta dapat mendorong terbukanya pasar di Asia Pasifik. Oke, kita lanjut yang ketiga, itu adalah MII, Masyarakat Ekonomi Eropa. Pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa ataupun disingkat sebagai MII tidak terlepas dari kondisi ekonomi Eropa yang mengalami keterpurukan akibat dari adanya Perang Dunia Kedua. Prancis dan juga Jerman Barat berinisiatif untuk memulihkan kondisi perekonomian Eropa. Di tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis yang bernama Maurice Schumann menawarkan kerjasama untuk menyatukan produksi baja dan juga batu bara, baik itu negara Prancis dan juga Jerman, yang juga terbuka untuk negara-negara Eropa lain. Rencana Schumann mendapat respon yang positif dari berbagai negara Eropa lainnya. Itu dibuktikan di tahun yang berikutnya, seperti Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia ataupun the Six States itu menandatangani perjanjian pendirian pasar bersama batu bara dan juga baja Eropa atau European Coal and Steel Community atau disingkat sebagai ISCS. Secara umum, masyarakat ekonomi Eropa ini, European Economic Community, ini bertujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi, terutama pasar bersama di antara keenam anggota pendiri,
yaitu Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan juga Jerman Barat. Ada tujuan berdirinya MII atau EEC itu seperti mewujudkan integrasi Eropa dengan menjalin kerjasama baik dalam bidang ekonomi seperti memperbaiki taraf hidup dan juga memperluas lapangan kerja. Terus yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Terus yang ketiga, ada menghapus semua rintangan yang menghambat perdagangan internasional. Keempat, memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MII. Selain tujuan, ada juga yang namanya struktur organisasi MII. Seperti ada Majelis Umum, tugasnya memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri, mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian ataupun Komisi MII dan meminta pertanggungjawabannya. Terus ada struktur organisasi yang kedua dinamakan sebagai Dewan Menteri. Kalau Dewan Menteri ini mempunyai kekuasaan tinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Terus keanggotanya ini terdiri dari menteri luar negeri negara-negara anggota. Tugas dari Dewan Menteri ini menjamin terlaksananya kerjasama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Sedangkan untuk ketua dari Dewan Menteri ini dipilih secara bergilir menurut abjad negara anggota dan memegang jabatan selama 6 tahun. Nah, struktur yang ketiga itu adalah Badan Pengurus Harian. Keanggotaan Badan Pengurus Harian terdiri dari 9 anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya secara umum dengan masa jabatan 4 tahun. Komisi ini berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksanaan MII. Hasil kerja dari Badan Pengurus Harian ataupun komisi ini dilaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum. Itu dia struktur organisasi yang ketiga. Sedangkan struktur organisasi yang keempat itu adalah Mahkamah Peradilan. Mahkamah Peradilan ini fungsinya adalah untuk peradilan administrasi MII, peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan juga peradilan antar negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara negara-negara anggota. Pada Februari 1992, 12 negara anggota MII menandatangani perjanjian Maastricht ataupun perjanjian Uni Eropa. Perjanjian ini berisi kesepakatan mengenai perubahan MII menjadi Uni Eropa ataupun disingkat sebagai UI, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian yang disebut dengan The Treaty on European Union ataupun TEU atau Perjanjian Penyatuan Eropa. Perjanjian ini mendorong pembentukan mata uang euro serta membentuk struktur pilar Uni Eropa. Nah, keanggotaan Uni Eropa ini terbuka bagi semua negara dengan beberapa syarat, seperti negara tersebut berada di kawasan Eropa. Kedua, negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, dan juga menghormati hak asasi manusia ataupun HAM. Nah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Di tahun 1992, AFTA ini dibentuk dalam pertemuan kepala negara ASEAN, meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia, serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Yang kelima itu adalah NAFTA,
North American Free Trade Agreement ataupun Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara terbentuk dari hasil keinginan tiga negara untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. NAFTA ini bermarkas di Washington DC, Ottawa, dan juga Mexico City. NAFTA disebut sebagai zona wilayah perdagangan bebas terbesar kedua sedunia. Tujuan pembentukan NAFTA antara lain seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui usaha penghapusan berbagai hambatan perdagangan. Yang kedua, menciptakan iklim swasta usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Yang ketiga, meningkatkan peluang investasi dan memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual. Dan yang keempat, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan perdagangan di antara ketiga negara anggotanya. Yang terakhir itu adalah CAFTA-DR, Central America Free Trade Agreement Dominican Republic. CAFTA-DR adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah Republik Dominika yang disetujui antara 2003 dan juga 2004. Tujuan dibentuknya CAFTA itu adalah mewujudkan perdagangan bebas di antara sesama negara anggotanya. Ada banyak ketentuan dalam CAFTA-DR. Beberapa ketentuan yang penting antara lain seperti perdagangan jasa lintas batas. Ini setiap negara anggota harus memperlakukan penyediaan jasa dari negara-negara anggota secara setara dan juga menyediakan jasa dalam negeri sendiri. Dan kedua itu jasa keuangan. Selain tidak boleh diskriminatif, CAFTA-DR ini melarang batasan kuantitatif tertentu atas akses pasar dari lembaga-lembaga keuangan negara-negara anggota, serta melarang batasan terhadap kebangsaan dari para manajer seniornya. Yang ketiga, investasi. Investasi itu CAFTA-DR melindungi negara-negara anggota terhadap praktik diskriminasi ataupun praktik tidak adil ketika mereka berupaya melakukan investasi di wilayah negara anggota yang lain. Yang keempat, ada akses pasar. Ini pemerintahan negara anggota berkomitmen mengurangi dan akhirnya menghapus tarif dan aturan yang dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Dan yang terakhir itu adalah pertanian. CAFTA-DR ini mensyaratkan bahwa tarif dan kuota itu diatur secara transparan, non-diskriminatif, dan responsif terhadap kondisi pasar, serta sedapat mungkin tidak membebani pasar dan juga memungkinkan impor memanfaatkan sepenuhnya kuota impor. Setiap negara anggota akan menghapus subsidi ekspor terhadap barang-barang pertanian yang ditujukan ke negara anggota CAFTA-DR yang lainnya. Nah, ini dia video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harapkan kamu dapat mengambil sisi positifnya, terutama kamu harus ikut yang namanya beberapa organisasi. Tapi ingat, organisasi tersebut jangan mengganggu aktivitas kamu, terutama untuk mengikuti pembelajaran daring. Sampai ketemu minggu depan. Salam SFD, semangat fraternitas Dina.